Ya. Selamat malam Bapak Satria. Selamat malam, Mas. Ya, Gimana kabarnya hari ini Pak? alhamdulillah baik. Ya, habis pulang kerja juga. Alhamdulillah ada waktu juga untuk berbincang dengan Mas. Iya. Maaf Pak mengganggu. Saya di sini untuk wawancara mengenai profesi yang Bapak duduki sekarang ini ya. Hmm. Boleh sharing sedikit kepada saya bagaimana perjalanan Bapak dari dari dulu masa merintis sampai sekarang di usia muda ini bisa sampai di titik ini gitu Pak. Oke. Boleh diceritakan? Baik, mungkin dari perkenalan jabatan dulu ya. Oke. Perkenalkan semuanya, saya Satria Dharma Zikri. Saya sebagai Senior Software Engineering di PT Optima, yang dimana terutama fokus kami, brand kami adalah Authorized Distributor untuk produk-produk seperti produk Private Access Management, PAM, ataupun produk firewall, dan juga produk backup and recovery dan backup server software lainnya seperti Sophos untuk firewall, dan kita juga ada Sable dan juga produk cyber security lainnya. Mohon izin saya juga akan menjelaskan juga terkait pengalaman saya sih, dari bagaimana sih di usia muda yang masih umur 20 tahun tuh udah bisa menjadi software engineering yang senior lah, dan juga pengalamannya di saya tuh apa aja sih. Baik. Dimulai ya di saat umur saya masih 10 tahun, saya sebagai masih duduk kelas 4 SD lah. Saya sudah belajar di bidang saya, menekuni di bidang saya di umur 10 tahun di masih kelas 4 SD, yang dimana saya di tahun itu saya mempelajari bagaimana membuat aplikasi coding ataupun bagaimana membuat pemrograman itu saya sudah berpikir, dan alhamdulillah di saat umur saya masih 10 tahun saya sudah mempelajari dan menguasai programming C++ dan juga C string, C, dan juga programming Java untuk pengenalan terhadap web based. Dan setelah dari Java saya mempelajari tentang HTML, PHP, JS, dan juga jQuery. Nah, di saat saya setelah dari pembelajaran itu semua, di saat umur 11 tahun menuju 12 tahun, saya alhamdulillah mempunyai website portofolio untuk membuat sebuah project klasik, yang dimana saya juga ada pembuatan website rental mobil dan juga website berita, portal berita, dan website company portofolio saya sudah membuat itu, dan juga WooCommerce alhamdulillah saya juga sudah membuat secara overall, yang dimana saya jika saat kerjaan sekarang tuh untuk freelance-nya saya membuat website. And the next case adalah di saat umur saya 13 tahun, yang dimana saya juga mempelajari software untuk membuat aplikasi sederhana dari Java, yaitu membuat calculator atau membuat game seperti Flappy Bird, menggunakan saya encode recordnya juga lewat open source website melalui GitHub. Saya mendapatkan source code tersebut untuk saya pelajari, dan saya alhamdulillah untuk itu saya membuat aplikasi menggunakan Android Studio. Dan saya di umur 15 tahun saya juga sudah dapat direkrut melalui event 1000 startup digital, yang kebetulan itu udah event lama juga di Istora Senayan, yang saat itu dihadiri oleh Menkominfo-nya itu masih Pak Sandiaga Uno, kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah, selepas dari 1000 startup digital saya direkrut menjadi sebenarnya back end developer, tetapi merangkap tugas menjadi front end developer, dan secara otomatis sih mendekati full stack untuk membuat website education, like mostly umur 15 tahun saya juga direkrut sebagai web developer lah di PT Mo Studio Internasional, yang dimana
PT ini bergerak di bidang setara pendidikan, yang dimana kita head to head nanti untuk belajar bersama seperti ruang guru untuk platform education dan social media untuk mempelajari itu. Setelah di setelah 2 tahun di PT Mau Studi kelar dan membuat website sudah kelar, saya sudah berhijrah ke PT lain, yaitu PT Bayangkara Indonesia Bersatu, yang dimana PT ini menaungannya di Inkopol Polri. Dan setelah dari Inkopol Polri, kami juga berimigrasi lah, berpindah divisi di bawahi Divkum Mabes Polri, di mana kita di saat itu juga membuat case, membuat website portal berita yang dinamakan barindobanten.co.id. Dan kebetulan secara overall, secara tim dan secara development itu saya yang membuat sendiri, dari proses front end-nya, dari proses UI UX-nya, dan juga proses back end to database, dari database MySQL to API front end. Itu yang saya membuat sendiri tanpa recode ataupun tanpa copy paste. Dan dimana untuk vulnerability assessment kayak security yang banyak waktu itu tuh penjebolan website dengan hacker-hacker, alhamdulillah selama saya mendevelop tidak ada hacker yang bisa menembus website saya. Di saat umur 17 ya saya sangat bangga sih, yang dimana di saat umur itu saya bisa menggunakan vulnerability assessment, dan juga saya mencari scanner untuk mengecek apakah ada kerentanan di website saya, dan ternyata tidak ada karena website saya fully secure. Nah, dari umur 17 tahun sampai umur 19 tahun saya juga belajar lebih lanjut lagi di situ. Di bawah Divkom itu saya mempelajari bagaimana case sebagai seorang polisi swasta ataupun bagaimana sebagai pegawai swasta di ruang lingkup Polri. Saya mempelajari secara infrastruktur IT, mempelajari jaringan, atau mempelajari secara overall memperbaiki laptop atau memperbaiki hardware, menginstalasi CCTV. Secara overall saya menjadi palu ganda ya, dari website, software, jaringan, dan memperbaiki laptop ataupun menginstalasi wifi ataupun menginstalasi CCTV dan alat-alat elektronik lainnya. Saya mempelajari banyak, dan di umur 19 saya berhijrah lagi di perusahaan ini yang saya tempati sekarang sebagai senior software engineering, yang awalnya di tahun pertama tuh saya sebagai junior software engineering dan dipercayakan oleh direktur saya sebagai senior software engineering sampai sekarang. Ya, bagaimana sih bangganya? Ya, kalau misalnya menurut saya sih bangga, tapi jangan terlalu kemakan dengan kebanggaan itu sih, karena ujung-ujungnya itu akan menjadi jebakan bagi kita semua. Mungkin itu sih Mas, dari catatan saya dari umur 10 tahun sampai sekarang 20 tahun dalam pencapaian progres yang lumayan cepat ya, 10 tahun dari sekarang, seperti itu. Iya, lagi sudah jatuh bangun, sudah merintis sekali. Benar sekali. Untuk bagaimana motivasi Bapak agar supaya bisa konsisten sampai sekarang, Pak? Apalagi saya kan pengen banget menjadi software engineering. Mungkin Bapak ada sedikit tips atau saran atau motivasi apapun lah, Pak. Oke. Silakan. Terkait motivasi ya, sebenarnya ini agak berat, tapi kan berbeda ya. Ini pendapat saya sendiri terkait motivasi. Jangan pernah, ini prinsip dari saya, jangan pernah kamu membandingkan standar value kamu dengan orang lain. Jangan pernah kamu memikirkan dia bisa, kok gue nggak bisa. Seperti itu. Kita boleh insecure terhadap pencapaian orang lain, tetapi jangan jadi bahan acuan itu untuk iri semata. Jadikan bahan acuan itu menjadi motivasi untuk kita untuk mempelajari hal yang baru, dan juga jangan pernah
gampang untuk puas dalam mempelajari satu hal yang baru. Ketika kita sudah dapat pencapaian, kita puas nih sama pencapaian kita. Nah, kamu akan terjebak di lingkaran itu selamanya. Bergeraklah di lingkaran yang baru terhadap jalan yang ingin kamu raih. Karena kenapa? Di dunia IT ini dunia yang dimana kita itu terus bergerak, terus berlari. Kalau misalkan kamu tidak berlari di dunia IT, kamu akan tertinggal. Atau disebutnya kalau misalnya kita itu kamu akan katrok ujung-ujungnya. Cuma bisa nge-scrolling IG, nge-scrolling WhatsApp. Buatlah sebuah program, buatlah sebuah inovatif dari apapun yang kita buat sekarang. Jadilah sesuatu hal yang berbeda di antara umur kalian. To be a different is more better ways. If you stay in your era, like you stay in your years old, like to other like same with the more ways like to other people like same ya, kayak kamu tuh sama aja seperti orang-orang, kayak mengikuti perkembangan zaman biasa aja, jadi kayak FOMO lah jatuhnya. Jangan seperti itu. Tetaplah menjadi orang yang berbeda dengan tujuan kamu harus menjadi lebih bisa daripada yang lain. Dan ingat, jangan pernah membandingkan kamu terhadap orang lain, apalagi bagaimana kamu ingin kamu melangkah ke depannya seperti apa. Ya kalau misalkan ada orang yang nyinyir kayak gitu, ya alhamdulillah kamu tuh udah dibuktikan orang lain dengan kanda nyinyiran itu. Kayak contohnya, kok lu sekarang bisa kayak gini, bagaimana dong tipsnya, dan kok sombong banget sih sekarang. Nah, itu adalah sebuah pujian di dalam kebencian. Dan untuk saya sih, menurut saya sih itu sebagai kata-kata pujian dan juga kata-kata motivasi. Bahwasanya jangan pernah kita tidak bergerak secara hanya jalan santai aja. Kita harus tetap berlari untuk menggapai mimpi kita dalam masa depan yang menjadi generasi emas 2045. Itu prinsipnya dari pemerintah Indonesia sih. Seperti itu, Mas. Wah, sangat memotivasi saya untuk semangat gitu, Pak. Terima Siap. kasih, Pak, atas motivasi dan sharing pada hari ini, Pak. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya bisa bermanfaat Baik. untuk semuanya juga. Terima kasih, Pak, sudah berkunjung ke sini untuk melakukan sharing pada saya. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Selamat beristirahat. Iya.